Oke, kita lihat ya, ada dua ini ya, dua konsep ya. Yang pertama diplomasi ekonomi, pandemi COVID-19. Saya bisa memahami data numerik terkait pandemi COVID-19. Kita bisa melihatnya misalnya dari apa rencananya, data numeriknya. Mungkin bisa dilihat dari jumlah data yang apa ya, yang terkena COVID-19 atau mungkin bisa juga melihat dari eh, seperti vaksinasinya begitu, Ibu. Oke, dari cases ya. Iya. Casesnya ada yang confirm cases, terkena, terus ada dead-nya kan, ada Mm. sembuh, gitu apa sembuh teh? Ya itulah ya. Eh, ada tiga ya. Oke, ini. Tadi disebut vaksin. Vaksin dari mana dilihatnya? Ini ada ya dashboard WHO ya. Vaksin? Tadi dibilang vaksin dari mana? Bisa dilihat dari distribusi vaksinnya, Ibu. Oke, distribusi vaksin, produksi vaksin gitu ya. Iya, iya. Vaksin yang dikonsumsi. Nah, ini in use maksud saya ya, in use vaksin. Oke, ini juga ada dashboardnya ya. Oke. Kemudian diplomasi ekonomi. Apa aja yang akan dilihat? Bentar, Ibu. Kalau misalnya dari sebelum pandemi itu kan Indonesia memang sudah apa ya, eh, menjalin hubungan bilateral ekonomi dengan Ethiopia. Itu bisa dilihat dari eh, ini ada beberapa barang sih Bu, bisa dilihat dari kayu, terus kaca, plastik, dan juga masih banyak sih Bu. Kalau dari jurnal yang saya temuin. Oh, jadi diplomasi ekonomi itu unsurnya apa aja? Bisa dilihat dari ekspor. Ekspor. Oke. Ekspor. Selain ekspor, kalau ekspor mah kan lebih trade-nya misalnya ya. Ke arah diplomasinya. Bisa dilihat dari eh, apa ya, semacam dibilangnya sih strategic partnership. Mungkin bisa dari negara, dari aktor negara atau non negaranya. Hmm. Strategic partnership dilihatnya dari apa? Kalau jumlah ekspor berarti ada ya lah data statistik ya. Iya, Oke. Kalau strategic partnership dilihat dari apa? bentar Bu. Apa ya? Hmm. Sebenarnya saya juga baru baca sih Bu, belum membaca terlalu mendalam juga. Oke, misalnya MOU ya, kerjasama, kesepakatan atau agreement yang dibangun. Misalnya, kan kemitraan ya, Ya, kemitraan strategis. Terus yang menjadi diplomasi itu kan bagaimana cara kita, cara seseorang aktor mempengaruhi aktor yang lainnya. Berarti dia punya sesuatu, punya power gitu ya, kalau diplomasi. Nah, apa yang didiplomasikan oleh Indonesia ke Ethiopia kira-kira? kalau terkhusus di pandemi COVID itu, kalau yang saya baca Indonesia tuh dari diplomasi ekonomi memperluas ke sektor kesehatan juga itu karena Ethiopia itu kalau yang saya baca dia masih banyak apa ya kekurangan di sektor kesehatan pada saat pandemi, entah itu mungkin dari jumlah obat-obatan atau layanan kesehatannya. Nah, di situ bisa jadi kesempatan buat Indonesia Oke, berdiplomasi itu, Ibu. betul. Misalnya obat-obatannya yang diekspor misalnya untuk membantu atau dijual ke Ethiopia yang dikirim itu Ya, bisa ada lah ya datanya. Ingat karena eh, stock flow ini, sistem dinamik ini harus numerik.
Kalaupun seandainya nggak numerik nih, kayak misalkan ini ya, strategic partnership, ini pasti sebuah konsep lagi. Strategic partnership, ya kita harus terjemahkan dari sekian variabel, dari sekian unsur dari strategic partnership, yang mungkin dinumerikan yang mana? Oke, yang mungkin dinumerikan yang mana? Misalnya MOU kan pasti ada terkon ya, satu dokumen, dua dokumen, tiga dokumen gitu. Itu kita bisa mengkaunnya dari situ. Oh, misalnya untuk diplomasi kesehatan ini Indonesia telah menandatangani 3 kesepakatan tentang apa, tentang apa, tentang apa. Oke. Nah, untuk semuanya ya, kenapa saya share bukan uji sampel. Contoh aja, lihat ini yang saya highlight adalah konsep ya. Pandemi diplomasi ekonomi dan pandemi COVID-19 ini adalah konsepnya. Konsep dari sebenarnya bukan riset problem ya. Riset question kalau kayak gini ya. Riset problemnya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Tapi nanti deskripsi jangan salah ya. Ini bukan bagaimana ini bukan riset problem. Riset problem mah di bab 1 pendahuluan, oke? Maaf, salah baca. Nggak apa-apa. Nah, tapi ini jadi lebih mudah ya, jadi lebih mudah. Nah, ini diplomasi ekonomi pandemi 19. Kita pasti akan memulai dari definisi ya. Apa itu diplomasi ekonomi, unsurnya apa aja, unsurnya apa aja dari diplomasi ekonomi. Ingat dari unsur, dari konsep turun ke dimensi ya, nggak ujug-ujug langsung diplomasi ekonomi misalnya. Kemudian turun ke indikator. Ini operasionalisasi variabel yang selalu saya sampaikan di MPS, analisis data kualitatif ini ya. Mohon selalu diingat. Contohnya apa? Konsepnya diplomasi ekonomi. Oke? Bisa dipahami ya? Ini contohnya. Konsepnya diplomasi ekonomi. Oke. Dimensinya apa? Nah, ini strategic partnership. Oke. Strategic partnership. Strategic partnership juga pasti punya dimensi. Apa sih strategic partnership? Tujuan, aktor ya. Kemudian juga misalnya kemitraan, ya kerjasama. Nah, dari sekian indikator, dari sekian indikator kita pilih eh, indikator mana yang bisa dinumerikan atau indikator mana yang numerik atau bisa dinumerikan. Oke, misalnya tadi MOU yang disepakat, MOU misalnya. Nah, oke, ya. Jadi konsepnya adalah diplomasi ekonomi, dimensinya adalah strategic partnership. Dari diplomasi ekonomi ini bukan strategic partnership aja ya. Di sini ada ekspor, ada ada apa disebutnya ini aspek kesehatan apa ya? Alutsista misalnya ya. Alutsista, taruh kata alutsista. Apa? Bukan alutsista ya namanya. Eh apa tuh ya? Eh peralatan, bukan peralatan. Ya sebutlah part lah ya. Oke. Kemudian ini indikator. Ya. Nah, terlihat bagaimana cara memakainya? Ya. Kemudian lihat lagi misalkan dari diplomasi ekonomi ini turun lagi ke ekspor, misalkan yang di eh, dicontohkan. Nah, ekspor ini ekspor data ekspor apa nih? Misalnya ekspor obat-obatan. Nah,
ini masuk dimensi atau indikator? Saya masukkan indikator ya. Indikator kalau dalam apa? Dalam stock flow-nya, stock flow diagram itu namanya parameter ya. Jadi unit terkecil yang kita mungkinkan untuk memasukkan data, ada identitas gitu kan di video ya, ada identitas. Identitas itu apa maksudnya? Data numerik. Oke, yang dimaksud dengan identitas memiliki sifat memiliki apa? Data numerik. Ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Nah, kenapa langsung ke indikator? Kenapa ini mas strategik? Kenapa ini langsung indikator? Karena yang udah ada data numeriknya langsung ya ekspor obat-obatan. Tapi kalau nggak ada data numeriknya langsung, kalau belum ada data numeriknya langsung, turunkan dulu ke dimensi. Cari sampai indikator terkecil. Nah, kalau misalnya indikatornya itu ternyata si parameternya itu masih juga kualitatif misalnya ya. Misalnya dimensinya power, soft power. Nah, soft power. Nah, soft power dimensinya masih soft power. Terus belum ketemu lagi soft power teh apa? Oh, dalam kesehatan soft power itu taruh kata eh, vaksin misalnya ya, misal. Tapi vaksin COVID, vaksin. Nah, tapi vaksin COVID-nya teh maksudnya apa? Nah, ini masih bisa misalnya ekspor dari Indonesia. Oke, taruh kata lagi, ada lagi eh, jumlah hibah, funding vaksin dari Indonesia misalnya, jumlah hibah vaksin dari Indonesia. Kenapa? Karena kan diplomasi ekonomi ya. Nah, maka lihat ya, ada dua nih indikatornya. Ada dua indikator dengan bentar. Nah, nih ada dua ya indikatornya. Jadi si konseptrisnya itu nggak selalu harus satu. Kayak bisa jadi misalnya vaksin COVID ini kalau kita mau jadikan indikator terkecil, oke, udah, nggak masalah. Tapi kalau ternyata ini juga masih belum ketemu indikator terkecilnya, oh apa sih? Oh ternyata jumlah ekspor. Oh ternyata jumlah hibah. Nah ini adalah variasi-variasi yang mungkin dibangun atau konseptrisnya dari apa ini konsep diplomasi ekonomi. Ya, ini adalah variasi-variasinya. Dan ingat yang terakhir yang bisa diinputkan data itu adalah parameter atau indikator terkecilnya. Di sini misalnya MOU, di sini ekspor obat-obatan, di sini ekspor vaksin COVID. Nah, di sini jumlah hibah vaksin misalkan dalam rupiah. Nah, inilah yang nantinya bisa di slider gitu ya, di change slider. Oke, sip.